Good morning, everyone. Wish you good health. Always, before entering the theme of internalizing the good values today, please help Cynthia to open it with a prayer. Let us pray together in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. God, the source of love, thank you for this new day. Now we want to study in distance learning. Please bless us so that we can understand the lesson carefully and useful for us in the future. Open our mind and enlighten our heart so we can concentrate and focus to our lesson. God gives you blessing upon our teachers who want to teach us, make it easier for them to deliver the lesson. We pray for our parents who always provide everything for us. Thank you, God. Amen. Thank you, Cynthia. Untuk tema hari ini adalah to be a hero in 21st century. Kita menjadi pahlawan di abad 21. Women say the word hero welcome to your mind. Saat disebut kata pahlawan, apa yang terlintas di benak Anda? Apa orang yang rela berkorban? Orang yang berjuang untuk orang lain? Orang yang gagah, berani? Helpful people, orang yang selalu membantu, semuanya itu benar. Intinya, seorang pahlawan itu punya semangat untuk membantu kesulitan orang lain. Tidak hanya berjuang, ia juga rela berkorban untuk orang lain jika mungkin kita perlu menyesuaikan dengan definisi pahlawan masa kini. Pahlawan masa kini memang tak mengangkat senjata, tapi semangatnya dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi orang lain, tapi selalu luas lagi, yakni bagi lingkungan alam hingga bangsa dan negara. Heroes in the digital era on the 21st century. As know, it is not just people who defend the century to gain independence. Pasalnya, bagi generasi masa kini, permasalahan yang dihadapi itu jauh lebih luas. Musuh bukan lagi sekedar berupa ancaman yang mengganggu kedaulatan, tetapi juga permasalahan-permasalahan lain yang mencakup hampir semua aspek kehidupan. Lingkungan hidup, sosial, tenaga kerja, seni, teknologi, dan sebagainya. Nah, tidakkah mereka ini juga bisa disebut sebagai pahlawan? Advance have created many opportunities and social change in new direction. Namun saat ini ketika teknologi telah memasuki dunia digital, semua ini hanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang hilang ketika kita terbangun. Kenikmatan yang ternyata kita dapat diraih tanpa peran para pahlawan yang memberi kita kemerdekaan. Meski hal ini memang belum merata, namun adopsi teknologi seperti internet dan ponsel pintar ke seluruh Nusantara mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya, kemudian apakah semua ini mampu untuk membentuk Indonesia berdiri sebagai negara yang maju dan tampil dalam pergaulan internasional? Tantangan yang dihadapi generasi muda Indonesia mungkin tidak berasal dari terkendala teknologi atau alat, tapi mungkin lebih karena kesiapan secara mentalitas sebagai
mana diketahui. Indonesian young generation include in generation Y, Z, and millennial who have indeed lived under siege of technology on knowledge, sehingga generasi tersebut tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sumber daya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Jual beli semakin mudah, akses edukasi telah tersedia, di mana-mana peluang bisnis terus terbuka, dan sebagainya. Mungkin itu sebabnya generasi ini lebih banyak membutuhkan aktualisasi diri. Kita sebagai generasi penerus tentu saja menghadapi musuh yang berbeda dibandingkan dengan para pahlawan kemerdekaan yang harus berjuang melawan penjajah kolonial Belanda. Saat ini musuh para generasi muda adalah permasalahan kesejahteraan dan keterbukaan kesempatan yang belum dinikmati secara merata oleh masyarakat ini. The success story, of course, has a pattern. They are all the literate generation who are more willing to embrace Indonesia, defense values, togetherness, and mutual cooperation. Tentu, kehebatan anak-anak muda tidak hanya terbatas dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan teknologi digital. Masih banyak bidang lain yang dapat dikembangkan potensinya untuk tanah air yang lebih maju. Sikap pahlawan, seorang yang dapat dikatakan sebagai pahlawan karena memiliki beberapa sikap kepahlawanan. Di antaranya, one bisa sacrificing, rela berkorban. Ya, yang pertama adalah rela berkorban. Dalam hal ini, rela berkorban adalah bersedia dengan ikhlas memberikan tenaga, harta, dan pemikiran untuk kepentingan banyak orang. Walaupun dengan berkorban menyebabkan kerugian dalam diri sendiri, seorang pahlawan akan ikhlas mempertaruhkan nyawanya. Core atau yang kedua adalah keberanian. Suatu sikap yang berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal buruk. Sikap berani berarti pantang menyerah meski pertama mengalami kegagalan. Itu akan selalu memikirkan bagaimana kegagalan tersebut tidak terulang untuk yang kesekian kalinya. 3. Defending truth on just. Ketiga adalah membela kebenaran dan keadilan. Membela keadilan dengan tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah. Sikap dan tindakan yang adil akan kembali baik kepada diri sendiri dan orang lain. 4. Chivalry, atau yang keempat adalah kesatria. Kesatria adalah sifat seorang yang baik budi pekertinya dan perilakunya. Orang yang gagah berani, jujur, dan suka menolong masuk dalam kategori kesatria. 5. Patriotisme. 5 adalah patriotisme. Patriotisme adalah rasa cinta dan setia kepada tanah airnya. Sikap ini yang dimiliki oleh para tokoh dahulu termasuk para pahlawan. Cinta tanah air timbul dari dalam hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya. Jiwa patriotisme ini dimiliki oleh setiap warga negara.
Berikut beberapa contoh sikap kepahlawanan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di abad 21 ini atau di era digital. Di antaranya, one, helping victims of natural disaster. Yang pertama adalah membantu korban bencana alam. Dengan membantu korban bencana alam, kamu menunjukkan rasa empati dan simpati kepada sesama. Membantu tidak harus terjun ke lapangan. Bisa dengan menggalang dana, kemudian diberikan kepada korban bencana alam melalui badan penyalur bantuan yang terpercaya. Yang kedua, ini adalah to participate in cleaning the surrounding environment. Dua adalah ikut membersihkan lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap warga yang berada di sekitarnya dengan turut bekerja sama. Membersihkan lingkungan dengan ikhlas menunjukkan bahwa kamu berperan dalam usaha melindungi lingkungan dan warga lain dari bencana yang bisa terjadi. For all of us, starting for oxygen, water, warm and stable water to natural beauty. Namun, dengan terjadinya perubahan iklim, semuanya sulit didapatkan. Cuaca jadi tidak menentu, terjadi bencana alam, hingga kerusakan lingkungan yang akut. Tentu semua peristiwa tersebut tidak lepas dari ulah manusia. Meski demikian, masih belum terlambat. We can still prevent environmental damage and help reduce climate change. Kita masih bisa memperbaiki kerusakan lingkungan dalam ikut mengurangi perubahan iklim. Mengurangi sampah plastik, mendaur ulang sampah hingga menanam pohon merupakan beberapa upaya heroik yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Ini adalah cara memberi upaya yang terbaik untuk alam dan lingkungan. The giving mindset and best creation. Jika upaya penyelamatkan lingkungan itu berhasil, maka dampak positif akan didapatkan oleh banyak orang. If these efforts to save the environment are successful, the positive impact will be obtained by many people. Yang ketiga, stay active in organization with the organization. Yang ketiga adalah aktif dalam organisasi. Dalam organisasi, kalian bisa ikut serta dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal ini karena organisasi masyarakat biasanya memperjuangkan hal-hal untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Di dalam organisasi tersebut, kalian bisa mengembangkan sikap tanggung jawab, rela berkorban, dan gotong royong seperti sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Because being a hero, we don't have a weapons. A hero in the 21st century. Ini untuk seperti yang sudah dikatakan tadi, seorang pahlawan di abad 21 ini adalah cukup kalian memberi contoh, misalnya mengurangi sampah plastik, daur ulang sampah, hingga menanam pohon. Merupakan beberapa upaya pahlawan yang dapat mengurangi dampak perubahan. Maybe some of my apologies if there of error in my pronunciation of speak. Before ending international recession good value, close with a prayer, please have Cynthia. Let us pray together in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for your blessing today. Now
we have finished our studying. We hope that today learning material can be examined and interrelated properly in our mind and will be useful for use in the future. Bless us, our teacher, who have taught us and give them wisdom. God, we devote our works today to glorify your name in the world. Amen. Thank you, Cynthia. Thank you all. Have be fully useful.